Halo semua, kebayang nggak sih kalau sebuah toko besar, tapi pencatatan transaksinya masih tulis tangan? Pasti ribet nggak sih? Selain ribet, butuh waktu yang lama juga. Terus ngantri panjang, dan nggak tahu kapan selesainya. Ini terdengar sederhana, tapi bisa kehilangan data loh. Mungkin salah nulis, kita nggak tahu. Nah, dari hal sederhana seperti ini, pasti kalian kebayangkan harus menggunakan cara yang cepat, efektif, dan efisien untuk semua penggunanya. Dan pelanggan gak akan kabur karena kelamaan buat ngantri. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sebuah sistem informasi dikembangkan menggunakan SDLC dan RAP. Dan studi kasusnya yaitu sistem penyewaan alat. Untuk lanjut ke videonya, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Susan dari kelas C224 Informatika. Yang pertama kita kenal dulu, apa sih SDLC? SDLC adalah proses atau tahapan yang digunakan untuk membuat sistem atau aplikasi dari awal sampai akhir. Menurut jurnal yang aku gunakan sebagai referensi di sini, ada 4 tahapan loh untuk proses LDLC. Yang pertama, planning, analysis, design, dan implementation. Jadi, SDLC ini memiliki langkah-langkah yang harus kita ikutin loh. Karena kita mau sistem kita berjalan dengan baik dan jelas kan. Jadi harus runtun dan tidak diacak-acak dan tidak semua sendiri. Itulah biar terstruktur namanya. Oke, kita coba contohnya aja nih. Contoh sederhana banget. Kita bikin contoh toko, bukan toko sih, lebih ke pemesanan makanan. Pemesanan makanan ini kita tentukan dulu nih tujuannya apa. Karena di awal judulnya pemesanan makanan, tujuan awal kita berarti ya kita bikin aplikasi yang mudah orang gunakan untuk pesan makan. Gak mungkin kan kita bikin judulnya pemesanan makanan yang dibeli kasur, gak nyambung. Nah, tujuannya harus jelas dulu nih. Berarti kita akan mengarahnya memudahkan orang memesan makanan, ya kan? Yang kedua, kita tentukan dulu kebutuhannya nih. Misalnya pembayarannya, mungkin menu makanannya apa saja, minumannya apa saja, atau yang lain-lainnya, dessert mungkin, atau apapun, yang penting makanan. Dan kalau kita judulnya sudah pemesan makanan yang di dalamnya ada barang-barang elektronik, itu nggak masuk akal. Itu melipir dari tujuan kita awal. Dan yang ketiga, desain. Desain ini harus menarik loh, karena pelanggan itu cepat banget jenuh. Jenuh kenapa? Karena penampilannya, aplikasinya terlalu sederhana, basic banget, putih dan abu-abu kayak apa sih? Tidak menarik ya. Jadi kita coba untuk yang lebih menarik, tapi simple, dan sesuai dengan tema kita di awal, pemesanan makanan. Dan yang keempat, pembuatan aplikasinya. Seperti itu. Jadi, SDLC ini kayak kita memasak loh. Harus ada resep, ada langkah, dan ada hasil. Hasil ini lebih penting karena ya itu yang akan kita nikmatin kan. Nah, itu sederhana banget. Kita kebayang lah gimana prosesnya gitu. Meskipun SDLC ini terstruktur, ternyata dia punya kelemahan loh teman-teman. Yaitu kayak pembuatannya lama, kurang fleksibel, dan kita juga harus menunggu hasilnya. Jadi nunggu prosesnya selesai dulu baru kita bisa lihat hasilnya. Makanya di sini muncullah namanya metode RAD. Selain dia cepat, di sini juga dia mudah untuk perubahan dan gak ribet banget nih untuk ada perubahan baru di dalam sistemnya. Karena tadi udah sempat kita sindir nih RAD. Kita kenalan dulu nggak sih? Apa itu RAD? Ini adalah Rapid Application
development. Dia ini yaitu sistem pengembangan aplikasi yang lebih cepat loh dari SDLC. Selain proses yang cepat, pengembangannya juga bertahap loh, dan langsung ada feedback dari user. Jadi kita nggak bingung, dan user pun langsung bisa melihat hasil dari sistemnya tanpa nunggu selesai dibuat. Unik kan? Oke, kita lebih lanjut lagi ya. Jadi, SDLC ini seperti jalan perlahan tapi pasti. Sedangkan RAD ini seperti kita jalan cepat tapi tetap terarah kemana tujuannya. Dalam jurnal aku baca, RAD memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu kebutuhan user. Kebutuhannya ya apa yang mereka perlukan itu yang kita buat. Yang kedua, perancangan awal. Karena tadi di awal sudah ada kebutuhan, kita tahu apa kebutuhan dari user kita. Sebagai development, aku akan langsung ke perancangan awal seperti login, halaman utama, dan sebagainya. Dan yang ketiga, itu pembangunan. Programmer akan langsung membuat sistem itu berjalan. Meskipun belum selesai, permintaan dari user seperti apa. Tapi dengan kita membuat perancangan ini, pembangunan sistem ini, user akan kebayang seperti apa sistemnya dia akan berjalan. Dan tahapan yang keempat itu penerapan. Tahapan ini tahapan akhir karena di sini sudah melalui beberapa proses perbaikan sesuai kebutuhan user dan akhirnya bisa digunakan sepenuhnya oleh user kita. Di sini menarik, RAD akan terus mengulang-ulang perbaikan, perubahan, sampai sistem ini sesuai permintaan user kita. Konsumen kita akan terus minta perubahan seperti apa, tambahan ini, tambahan itu. Tapi dengan menggunakan metode ini, semuanya bukan masalah. Di sini kita akan masuk ke topik kita yang di awal, yaitu membuat sistem informasi persewaan alat. Sebelumnya masih tulis tangan, manual, prosesnya lama, data cepat mudah hilang, tapi setelah menggunakan RAD, semuanya lebih cepat, teratur, terstruktur, prosesnya tidak lama. Ya, ada perbandingan yang terlihat jelas di sini. Sistem dibuat berbasis Java dan MySQL. Ada data pelanggan, data sewa, dan bukti pembayaran. Di sini juga feedbacknya, data nggak mudah hilang, cepat, dan fleksibel. Kelebihan RAD ini, selain cepat, dia juga fleksibel. Dan user langsung bisa melihat sistem bekerja tanpa nunggu selesai tadi, ya kan? Kemudian, resiko kesalahan juga sangat kecil banget, karena kan prosesnya bertahap. Ya, kesalahan sedikit pun langsung terlihat di situ, dan langsung bisa diubah tanpa nunggu atau harus membuat dari awal. Enggak, di sini terlihat sedikit langsung diubah dan langsung selesai. Langsung saat itu juga bisa diubah. Kesimpulan dari video ini, SDLC adalah dasar pengembangan sistem yang terstruktur dan RAD adalah pengembangan SDLC yang cepat dan fleksibel. Di dalam studi kasus yang ada di jurnal ini, RAD berhasil membuat sebuah sistem persewaan alat yang fleksibel dan efisien, dan penggunanya lebih efektif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya Susan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.